Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Before I start my presentation, I would like introduce myself in myself. My name is Pusparatna Dewi, and thanks for Mr. Irawan SE MSI because gain times for my presentation. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Judul presentasi saya adalah pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BII pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Adapun bab 1 pada pendulan salah terbelakang adalah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Pada prinsipnya, kinerja perusahaan perbankan yang sedang berkembang akan menjadi tolak ukur seberapa besar risiko yang akan ditanggung investor. Untuk memastikan kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi baik dan ataupun buruk yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan perbankan akan dapat mempengaruhi harga sahamnya karena informasi dari laporan keuangan atau rasio keuangan akan mempengaruhi keputusan para investor untuk menanamkan modalnya, seperti kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan rasio return on asset maupun return on equity dan debt to asset ratio. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan juga dapat menggambarkan kondisi atau keadaan nilai tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah prestasi sesuai dengan keinginan para pemiliknya. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan pemilik juga akan meningkat. Tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan, maka perusahaan akan dipandang baik oleh para investor. Seperti tabel di bawah ini adalah tabel perusahaan dengan menggunakan PER pada pusat perbankan yang terdaftar di BII pada tahun 2014 sampai 2017. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai perusahaan pada perbankan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan yang tajam. Hanya tahun 2016 terjadi penurunan dari 63,92 menjadi 28,72. Hal inilah mengindikasikan bahwa ada fenomena masalah pada nilai perusahaan. Kebijakan dividen juga dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan, sebab kebijakan dividen adalah kebijakan mengenai keputusan yang diambil perusahaan mengenai laba yang diperoleh apakah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi perusahaan di masa datang. Kebijakan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat penting bagi investor maupun perusahaan yang akan membayar dividen. Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan. Ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Bagi para investor, mereka cenderung berhadap pembayaran dividen lebih besar, sedangkan pihak manajemen cenderung menahan kas untuk membayar hutang dalam meningkatkan investasi. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat rata-rata nilai kebijakan dividen pada perusahaan perbankan selama 3 tahun dari 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun tahun berikutnya rata-rata nilai perusahaan perbankan menurun dari 151,43 pada tahun 2016 turun menjadi 150,592 dan pada tahun 2017 terjadi pada tahun 2017. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa ada fenomena masalah pada kebijakan dividen.
Kebijakan hutang juga bisa dihubungkan dengan nilai perusahaan, sebab kebijakan hutang merupakan tindakan manajemen perusahaan yang akan mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari hutang. Kebijakan hutang sering diukur dengan debt to equity ratio atau DR, yaitu perbandingan antara total hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Semakin rendah DR berarti semakin kecil tingkat hutang yang dimiliki dan kemampuan untuk membayar hutang akan semakin tinggi pula. Dengan demikian, maka kebijakan hutang tetaplah harus dikelola dengan baik karena penggunaan hutang sangat sensitif pengaruhnya terhadap perubahan naik atau turunnya nilai perusahaan. Besarnya hutang yang ditetapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat rata-rata nilai kebijakan hutang pada perusahaan perbankan menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, hal inilah yang mengindikasikan bahwa ada fenomena masalah pada kebijakan hutang, di mana nilai perusahaan pada kebijakan hutang terus menurun pada perusahaan perbankan. Profitabilitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sebab profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Suatu perusahaan untuk tetap aktif dalam aktivitas pengoperasiannya harusnya berada dalam keadaan yang menguntungkan atau profitable. Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar, sehingga pertumbuhan profitabilitas perusahaan menjadi salah satu indikator penting bagi perusahaan dalam menilai prospek perusahaan di masa depan. Dan peningkatan profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pada contoh di bawah ini, berdasarkan grafik di atas dapat dilihat rata-rata ROE pada perusahaan perbankan 3 tahun mulai dari 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan yang cukup buruk. Namun, pada tahun berikutnya rata-rata nilai perusahaan perbankan terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu 12,312 pada tahun 2016, meningkat naik menjadi 13,68 pada tahun 2017. Hal inilah mengindikasikan bahwa ada fenomena masalah pada ROE. Di bawah ini adalah tabel ROA. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat rata-rata ROA pada perusahaan perbankan 3 tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup buruk. Namun pada tahun berikutnya rata-rata nilai perusahaan perbankan terjadi peningkatan yang bagus. Dari 1,746 pada tahun 2016 meningkat menjadi 1,984 pada tahun 2017. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa ada fenomena masalah pada ROA. Selanjutnya itu ada debt to asset ratio atau DAR, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara utang dengan total aktiva. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat rata-rata debt to asset ratio atau DAR pada perusahaan perbankan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan nilai yang rendah setiap tahunnya. Hal inilah mengindikasikan bahwa ada fenomena masalah pada debt to asset ratio atau DAR. Fenomena ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, di mana dengan penelitian ini akan diketahui bagaimana sebenarnya pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis memilih melakukan sebuah penelitian berjudul pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BII pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Selanjutnya ada identifikasi masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kenaikan nilai perusahaan, namun juga terjadi ketidakperubahan atau nilai tetap mengindikasikan tingginya dan rendahnya tetap pada data nilai perusahaan. Yang kedua, terjadi penurunan dan kenaikan kebijakan dividen mengindikasikan rendah dan tingginya dividen yang dibagikan. Yang ketiga, terjadi kenaikan dan penurunan kebijakan hutang mengindikasikan rendah dan tingginya pembiayaan modal operasional perusahaan. Yang keempat, terjadi kenaikan dan penurunan profitabilitas ROA dan ROE mengindikasikan tinggi dan rendahnya keuntungan dan kerugian diperoleh perusahaan. Yang kelima, terjadi penurunan debt to asset ratio, maka hal ini mengindikasikan rendahnya dan tidak ada nilai perubahan pada aset ratio. Selanjutnya, batasan dan rumusan masalah. 1. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada masalah kebijakan dividen yang dibatasi pada DPR, kebijakan hutang yang dibatasi pada DER, profitabilitas dibatasi pada ROE dan ROA, nilai perusahaan dibatasi oleh PER dan debt to asset ratio pada DAR. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dividen atau DPR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah kebijakan hutang atau DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah profitabilitas atau ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah profitabilitas atau ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kelima, apakah debt to asset ratio atau DAR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, peneliti ini bertujuan untuk A. Mengetahui pengaruh kebijakan dividen atau DPR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang atau DR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu C, untuk mengetahui pengaruh kebijakan profitabilitas atau ROE yang berpengaruh terhadap signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang D, untuk mengetahui pengaruh kebijakan profitabilitas yang ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen atau DAR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, itu ada manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak seperti berikut. Pertama, manfaat akademis. Yang pertama, manfaat akademis yaitu bermanfaat untuk memberikan kontribusi untuk perkembangan pada bidang keilmuan akuntansi. Yang kedua, meningkatkan minat para mahasiswa yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi untuk melakukan penelitian di bidang akuntansi. Yang ketiga, menambah kuantititas penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa dan akademis dari universitas. Yang keempat, bermanfaat menambah referensi bukti empiris bagi pembaca dan bagi peneliti selanjutnya, sehingga rekomendasi penelitian dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan perbankan sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan debt to asset ratio dengan prediktor. Yang selanjutnya, bermanfaat untuk memberikan informasi kepada manajer keuangan serta para investor dalam menentukan alternatif pendanaan serta aspek-aspek yang mempengaruhinya, serta dapat menjadi salah satu masukan mengenai kinerja perusahaan yang akan mempengaruhi pertimbangan para investor menentukan kebijakan dalam penanaman modal yang tepat bagi perusahaannya. Selanjutnya, keaslian penelitian. Penelitian ini mengadopsi dari hasil penelitian Astuti Yulistiana 2018. Adapun yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah yang pertama, judul penelitian. Penelitian terdahulu berjudul pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini itu berjudul pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai dengan 2017. Yang kedua, dari variabel penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan 3 buah variabel bebas, yaitu kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan 1 buah variabel terikat yaitu nilai perusahaan atau Y.
Pada penelitian ini menambah satu buah variabel bebas, yaitu debt to asset ratio. Waktu penelitian, peneliti terdahulu dilakukan pada Februari hingga Juli 2018, sedang penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021. Objek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai objek penelitian. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagai objek penelitian. Yang kelima ada populasi dan sampel. Jumlah populasi penelitian di penelitian terdahulu berjumlah 22 buah anggota populasi dengan sampel enable 22 perusahaan sebagai sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2012 sampai 2016. Sedangkan penelitian ini memiliki jumlah populasi banyak 33 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel sebanyak 10 perusahaan. Data yang digunakan merupakan laporan perusahaan tahun 2014 sampai dengan 2017. Bab 2 yaitu ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu grand theory, nilai perusahaan. Menurut Denziana dan Monica 2016, nilai perusahaan merupakan pencapaian suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat setelah perusahaan melalui proses dalam waktu lama, yaitu dari perusahaan didirikan sampai sekarang. Sedangkan menurut Agustina 2017, tingginya harga saham akan meningkatkan juga nilai perusahaannya dan kemakmuran investor akan semakin tinggi. Rendahnya harga saham juga berpengaruh pada nilai perusahaan yang rendah juga yang berakibat pada anggapan investor terhadap perusahaan yang kurang baik. Nilai perusahaan dapat diukur dengan Price Earning Ratio atau PER. Indikator dari nilai perusahaan adalah harga saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Yang kedua, kebijakan dividen. Menurut Martono dan Harjito, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba. Ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuannya pembentukan dana intern akan semakin besar. Sedangkan menurut Sutrisno menjelaskan bahwa dividen payout ratio atau DPR merupakan persentase dari laba yang akan dibagikan sebagai cash dividend kepada pemegang saham. Oleh sebab itu, dividen payout ratio atau DPR merupakan proksi untuk menghitung dividen. Semakin tinggi dividen payout ratio, maka semakin kecil porsi dana yang tersedia untuk ditanam kembali ke perusahaan sebagai laba yang ditahan. Yang ketiga, kebijakan hutang. Menurut Situmorang, kebijakan hutang merupakan rasio membandingkan total hutang dengan total ekuitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Makin tinggi debt to equity ratio, maka akan menunjukkan semakin besar modal pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan aktiva perusahaan. Sedangkan menurut Subramanyam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti, pengertian hutang atau kewajiban adalah suatu pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Selanjutnya itu ada profitabilitas. Menurut Asmir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan akuntansi. Profitabilitas ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi, return asset atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Selain profitabilitas dihitung dengan ROA, menurut Jumingan dapat juga dengan menggunakan ROE. ROE itu merupakan rasio untuk mengukur besarnya pengambilan terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen investasi para pemegang saham.
tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE, semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi, sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut, dan hal ini menyebabkan harga pasar saham cenderung naik. Debt to asset ratio menurut Harry, debt to asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset sebuah perusahaan yang dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang sebuah perusahaan tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Sedangkan menurut Kashmir, debt to asset ratio atau DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila tingkat debt to asset ratio suatu perusahaan semakin rendah, maka semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa utang dimiliki perusahaan tersebut sedikit. Sebaliknya, apabila debt to asset ratio memiliki nilai yang tinggi, artinya aktiva yang didanai oleh utang cukup besar, sehingga perusahaan akan semakin sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman dana yang dikhawatirkan perusahaan tidak akan bisa menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Itu selanjutnya ada middle theory. Yang kedua, middle theory. Nilai satu pada nilai perusahaan. Menurut Silvina Andrarini, nilai perusahaan memiliki posisi yang sangat tinggi bagi perusahaan, karena tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan bagi para pemegang saham. Yang dalam jangka pendek bagi perusahaan go publik tercermin pada harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Bagi seorang manajer, nilai perusahaan merupakan tolak ukur atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Menurut Budi Setianto dalam bukunya tahun 2016, Price Earning Ratio atau PR adalah harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila perusahaan itu dijual dengan tujuan PRN. Dengan tujuan PRN itu perbandingan harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten dalam setahun. Karena PR berfokus pada laba bersih yang dihasilkan perusahaan, maka dengan mengetahui PR, sebuah emiten dapat mengetahui apakah harga saham tergolong wajar atau tidak secara real dan bukan secara perkiraan. Yang kedua, ada kebijakan dividen. Menurut Sofyaningsih dan Hardiningsih, kebijakan dividen berkaitan dengan kebijakan mengenai seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan akan didistribusikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen ini juga melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu pihak pertama pada pemegang saham dan pihak yang kedua itu perusahaan itu sendiri. Menurut Syahyunan 2014, dividen payout ratio atau DPR menunjukkan besarnya laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Semakin tinggi dividen payout ratio atau DPR akan ditetapkan oleh perusahaan, semakin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Menurut Fahmi 2014, ada beberapa jenis dividen yang merupakan realisasi dari pembayaran dividen, yaitu yang pertama, dividen tunai atau cash dividen, yaitu dividen yang dibayar dalam bentuk uang tunai atau dividen dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut berasal dari dana yang diperoleh secara legal. Yang kedua, dividen saham atau stock dividen, itu dividen yang dibayar dalam bentuk saham dalam proporsi tertentu. Yang ketiga, dividen properti atau properti dividen, yaitu suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Yang keempat, ada dividen likuiditas, yaitu distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk perusahaan tersebut di likuidasi. Yang ketiga, ada kebijakan hutang. Menurut Munawir, kebijakan hutang berkaitan erat dengan struktur modal, karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal. Sebagian perusahaan menganggap bahwa penggunaan hutang dirasa lebih aman daripada menerbitkan saham baru. Kebijakan hutang dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu kebijakan jangka pendek, ia adalah sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Pihak perusahaan menerima hutang dari kreditur, baik pihak bank maupun pihak lainnya, wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. Yang kedua, ada hutang jangka menengah, adalah hutang yang memiliki jangka waktu yang lama lebih dari
hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Utang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan syarat antara peminjam dan kreditur bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik berjangka kredit dan anggun. Keempat ada profitabilitas. Menurut Sugiono dan Untung menjelaskan bahwa profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan, atau dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal. Adapun jenis-jenis profitabilitas menurut Safir ada sebagai berikut. Yang pertama ada margin laba kotor, adalah persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua ada margin laba operasi, adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga ada margin laba bersih, adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan dikurangi semua sisa dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Yang keempat ada hasil atas total aset, adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia, disebut juga atas investasi. Yang kelima ada hasil atas ekuitas, yang merupakan ukuran pengembalian yang diperoleh pemilik baik pemegang saham biasa dan saham istimewa atas investasi di perusahaan. Semakin tinggi pengambilan semakin baik. ROE atau Return on Equity sebagai salah satu rasio profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting bagi perusahaan. Debt to asset ratio. Menurut Harry, debt to asset ratio menunjukkan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atas penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Adapun manfaat dari DAR yaitu satu, digunakan untuk menganalisis status perusahaan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga. Yang kedua, untuk mengetahui status perusahaan dengan melihat keseimbangan jumlah modal serta aktiva yang dimilikinya. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya rupiah dari modal yang dimiliki sendiri yang nantinya akan digunakan sebagai jaminan untuk membayar utang jangka panjang. Selanjutnya itu ada applied theory. Yang pertama ada nilai perusahaan. Menurut Budi Setianto 2016, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, yaitu antara lain 1. Price earning ratio atau PR. Price earning ratio menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan. Breakdown House itu kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share-nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. Yang kedua ada Tobin's Q. Tobin's Q ditemukan oleh seorang pemenang hadiah Nobel dari Amerika Serikat, yaitu James Tobin. Tobin's Q adalah nilai pasar dari aset perusahaan dengan biaya penggantinya. Menurut konsepnya, rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Price Book Value atau PBV. Komponen penting lain yang harus diperhatikan dalam analisa kondisi perusahaan adalah Price to Book Value atau PBV, yang merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Untuk perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai di atas 1, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar PBV, semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang ditanamkan perusahaan. Price to book value yang tinggi membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke depan. Hal itulah yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi.
Nah, dalam penelitian ini, penulis memilih indikator nilai perusahaan adalah PR atau Price Earning Ratio, karena dengan melakukan perbandingan berdasarkan PR perusahaan, investor bisa mendapat gambaran jelas apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi atau overload, atau dinilai terlalu rendah atau underload. Pada penelitian ini, perusahaan diukur dengan menggunakan Price Earning Ratio atau PR yang dapat dihitung dengan format sebagai berikut, yaitu harga pasar saham dibagi laba harga per lembar saham. Yang kedua, kebijakan dividen. Menurut Kewon, ada beberapa faktor mempengaruhi kebijakan dividen, antara lain: 1. Pembatasan ukuran. Umumnya perusahaan tidak boleh membayarkan dividen bila pasifa perusahaan melebihi aktifanya. Besarnya dividen melebihi laba yang diakumulasikan, dan dividen dibayarkan dari modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Yang kedua, ada posisi likuiditas. Secara historis, perusahaan dengan laba ditahan yang besar telah sukses menghasilkan kas dari operasi, namun dana ini biasanya diinvestasikan kembali dalam perusahaan jangka pendek atau digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Karena dividen dibayar dalam bentuk kas dan bukan dengan laba yang ditahan, perusahaan harus memiliki kas untuk pembayaran dividen. Dari sinilah posisi likuiditas punya tanggung jawab terhadap kemampuan membayar dividen. Yang kedua, ada besar profitabilitas. Rasio pembayaran dividen tergantung pada sejauh mana laba perusahaan dapat diramalkan atau tidak. Yang ketiga, ada leverage. Biasanya kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan membuat sebagian laba dialokasikan untuk membayar berbagai kewajiban perusahaan yang sudah jatuh tempo. Hal ini mengakibatkan laba yang tersedia berkurang sehingga mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Yang kelima, itu ada pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang sedang bertumbuh membutuhkan banyak modal agar pertumbuhan perusahaan terus meningkat secara positif. Laba yang dihasilkan perusahaan sebagian akan dialokasikan kembali sebagai modal perusahaan. Hal ini membuat perusahaan bahkan keseluruhan laba akan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, itu ada kontrol kepemilikan. Bagi banyak perusahaan kecil dan menengah, mempertahankan kontrol voting merupakan prioritas yang tinggi. Bila pemegang saham bisa sekarang tidak berpartisipasi dalam penawaran baru, penerbitan saham baru tidak menarik, dan hal itu bahwa kontrol pemegang saham sekarang dicairkan. Pemilik mungkin lebih suka bahwa manajemen mendanai investasi baru dengan hutang dan melalui laba daripada menerbitkan saham baru. Yang ketujuh, ada inflasi. Dalam periode inflasi, idealnya ketika aktiva tetap mulai rusak dan ketinggalan zaman, dan dana yang dihasilkan dari depresiasi digunakan untuk mendanai pengganti. Karena dana peralatan yang setara terus naik dan depresiasi tidak mencukupi. Karena dana peralatan yang setara terus naik, dana depresi tidak mencukupi. Ini menuntut agar laba ditahan, yang mengimplikasi bahwa dividen terkena pengaruh kurang menguntungkan. Pada penelitian ini, kebijakan dividen diukur dengan rasio dividen payout ratio, karena untuk pihak perusahaan, informasi terkait persentase rasio pembayaran dividen bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menetapkan laba yang ditahan ataupun mendukung kegiatan operasional perusahaan. Rumus untuk dapat menghitung DPR dengan formula, yaitu dividen payout ratio, yaitu dividen sama dengan dividen per share dikali 100% dibagi earning per share. Yang ketiga, itu ada kebijakan hutang. Debt to equity ratio menunjukkan presentasi penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman semakin tinggi. Semakin tinggi debt to equity ratio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Debt to asset ratio memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Antara lain adalah jumlah tingkat pendanaan internal yang meliputi jumlah kas, surat-surat berharga, jumlah piutang, sedangkan pendanaan dari eksternal meliputi kreditor dari investor. Semakin banyak investor maupun kreditor, perusahaan yang mengasumsikan dana besar tingkat aktiva yang dibayar oleh utang. Menurut Hanafi,
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang, yaitu satu, NDT atau non-debt tax shield, yang kedua struktur aset, yang ketiga profitabilitas, yang keempat risiko bisnis, yang kelima ukuran perusahaan, yang keenam kondisi internal perusahaan. Adapun pada penelitian ini kebijakan hutang diukur dengan debt to equity ratio atau DR. DR diukur dengan membandingkan total hutang terhadap ekuitas perusahaan secara otomatis. DR dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu DR adalah total liabilitas dibagi total equity. Yang keempat ada profitabilitas. Menurut Fahmi, indikator return on asset atau ROA ada dua, antara lain satu, net profit adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset dan pengembangan. Net profit disajikan dalam laporan rugi laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya. Yang kedua, total aktiva. Total aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Profitabilitas dalam penelitian ini adalah diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset pajak dikali 100%. Menurut Jemingan, indikator dari return on equity atau ROE ada dua, yaitu net profit, selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dulu jangka waktu tertentu. Laba bersih diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Yang kedua, modal saham. Modal saham adalah kumpulan setoran dari pemilik perusahaan atau pemegang saham yang meliputi saham preference, saham biasa, dan perkiraan tambahan modal disetor. Return on equity atau ROE dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang kelima ada debt to asset ratio. Menurut Kashmir, indikator debt to asset ratio, rumus debt to asset ratio adalah sebagai berikut, yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset dikali 100%. Keterangan total debt adalah jumlah total hutang yang mesti dibayar dalam periode yang telah ditentukan. Total aset adalah jumlah yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dan aktiva perusahaan. Apabila tingkat debt to asset ratio suatu perusahaan semakin rendah, maka semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki perusahaan tersebut sedikit. Sebaliknya, apabila debt to asset ratio memiliki nilai yang tinggi, artinya aktiva yang didanai oleh hutang cukup besar, sehingga perusahaan akan semakin sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman dana yang dikhawatirkan perusahaan tidak akan bisa menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Literatur review atau telaah penelitian sebelumnya. Itu ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini. Yang pertama ada Astuti Yulis Setiana dan Nurfadila Mubarak dengan judul pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Variabel bebasnya yaitu kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas. Variabel terikat variabel terikatnya yaitu nilai perusahaan. Dari hasil penelitian yang telah diuji di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dividen atau DPR, kebijakan sebagai berikut, yaitu kebijakan dividen, kebijakan profitabilitas, pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kebijakan hutang dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu ada Dewi Wulandari 2013 dengan judul analisa pengaruh rasio profitabilitas dan leverage terhadap return nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2010. Variabel bebasnya yaitu ada rasio profitabilitas dan leverage, dan variabel terikatnya itu return nilai perusahaan. Dari hasil penelitian yang telah diuji, satu, pengaruh rasio profitabilitas
terhadap return nilai perusahaan sebagai proksi rasio probabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang kedua, pengaruh rasio leverage terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penguji dapat menyatakan bahwa hipotesis ini dapat diterima karena tingkat signifikan antara variabel independen menunjukkan bahwa rasio leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga itu ada Elita Yuni Setriana dan Muhammad Azhari. Jangan judul pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar pada indeks yaitu ada variabel berterikatnya, yaitu variabel bebasnya yaitu struktur modal, yang berterikatnya yaitu nilai perusahaan. Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan secara konsisten terdaftar di indeks relatif periode 2019-2017 memiliki tren rata-rata total utang, rata-rata total ekuitas, dan rata-rata total aset yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan harga saham pada indeks CRIKHT periode 2009-2011 cenderung mengalami peningkatan. Yang kedua, pengujian hipotesis secara parsial variable debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap price book value. Yang ketiga, pengujian hipotesis secara parsial variable debt to asset ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap price book value. Yang keempat, debt to equity ratio dan debt to asset ratio secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap price book value. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Bali Pungkes dalam Rusiadi menjelaskan bahwa kerangka konseptual merupakan uraian tentang hubungan antara variabel yang terikat dalam masalah terutama yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Kerangka konsep harus dinyatakan dalam bentuk skema atau diagram. Penjelasan kerangka konseptual memiliki dalam bentuk narasi yang mencakup identifikasi variabel, jenis, serta hubungan antar variabel. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka dilakukan penelitian samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang teliti. Yang pertama itu ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen dapat dilihat dari nilai dividen payout ratio atau DPR yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan secara dividen. Menurut Gordon dan Littner, berdasarkan teori bird in the hand, besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi daya tarik bagi para pemegang saham, karena sebagian investor cenderung lebih menyukai dividen dibandingkan dengan capital gain. Karena dividen bersifat lebih pasti, banyak investor berinvestasi perusahaan dapat menyebabkan meningkatnya harga saham, sehingga dengan meningkatkan harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Astuti Setiani dan Nurfadia Mubarak yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Menurut Kashmir, debt to equity ratio DPR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Kebijakan hutang dapat dilihat dari nilai dividen debt to equity ratio yang berkaitan dengan struktur modal, karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi hutang yang besar dalam struktur modal dan tidak banyak investor yang ingin menanamkan investasinya. Penggunaan hutang yang terlampau tinggi juga akan meningkatkan rasio perusahaan, di mana biaya ekuitas dan meningkat yang selanjutnya akan menurunkan harga saham, yang berarti menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, peningkatan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun pada titik tertentu,
rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Bagi bank kreditor, semakin besar rasio akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Astuti, Yuli Setiana, dan Nurfadila Mubarak yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan bagi pihak berkepentingan. Menurut Dewa dan Utamingsi, nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Profitabilitas dapat dihitung dengan ROE atau Return on Equity. ROE mencerminkan tingkat hasil pengembalian investasi bagi para pemegang saham. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan ROE yang tinggi akan meningkatkan harga saham. Teori ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Dewi Wulandari yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, ada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selain profitabilitas dihitung dengan ROE, dapat juga menggunakan ROA. Profitabilitas dinilai mampu memberikan kepastian mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan setiap perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya. Dan hal ini berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Dewi Wulandari yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, itu ada pengaruh debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan. Debt to asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Rasio DAR tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin tinggi bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya. Sebaliknya, apabila rasio rendah, maka semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utangnya. Utang memberikan informasi mengenai aktiva dan modal perusahaan. Penurunan DAR dapat membuat perusahaan semakin solvable, yang artinya bahwa perusahaan dapat menutup utang-utang perusahaan dengan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DAR, maka semakin besar jumlah modal yang digunakan sebagai modal investasi, sehingga akan membuat nilai perusahaan turun. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Dewi Wulandari yang menyatakan bahwa kebijakan bahwa debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun kerangka pemikirannya yaitu kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan debt to asset ratio memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis berkaitan erat dengan teori. Manulang dan Pak Pahan menjelaskan bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dimunculkan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, itu ada H1, kebijakan dividen berpengaruh signifikan H1, kebijakan dividen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Yang kedua, H2, kebijakan hutang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Yang ketiga, ROE berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Yang keempat, ROA berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan sektor perbankan terdaftar di BI. Yang kelima, debt to asset ratio atau DAR berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Bab 3, itu metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan data kuantitatif dengan mengambil data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah moderated regression analysis atau MRA.
Penelitian asosiatif atau penelitian kausal, yaitu hubungan sebab akibat, adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat. Metode penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Regresi linear berganda digunakan karena pada penelitian ini akan dicari pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, baik secara parsial maupun simultan. Menurut Manulang dan Pak Pan 2014, lokasi dan waktu penelitian. Satu, lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BI dan studi peristiwa yang terangkum di website www.idx.co.id. Waktu penelitian, detail waktu dan kegiatan penelitian dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu ada observasi awal Agustus 2021, studi pustaka itu pada Agustus 2021, pada bulan 2021. Pengajuan judul yaitu Agustus 2021, penulisan proposal yaitu pada September 2021, seminar proposal yaitu pada Oktober 2021. Populasi dan sampel. Populasi menurut Manulang dan Pak Pahan menjelaskan bahwa populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. Populasi menjelaskan jenis dan kriteria sampel, ukuran, metode pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2017 yang berjumlah 43 perusahaan perbankan yang terdiri dari nama perusahaan sebagai berikut. Itu ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Agri, Bank Artos Indonesia, Bank MNC, Bank Kapital Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Hendrik Internasional, Bank Bukopin, Bank Mestika Dharma, Bank Negara Indonesia, Bank Nusantara Payareknan, Bank Tabungan Negara, Bank Yuda Bakti, Bank Jetrus Indonesia, Bank Danamon Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Banten, Bank Ganesha Tbk, Bank Ina Perdana, Bank Jabar Banten, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank QNB Indonesia, Bank Maspi Indonesia, Bank Mandiri Persero, Bank Bumi Arta, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank Indonesia, Bank Permata Tbk, Bank Sinarmas Tbk, Bank of India Indonesia, Bank Tabungan Pensiun Nasional, Bank Victoria International Tbk, Bank Dinda Indonesia Tbk, Bank Arta Geraha Internasional Tbk, Bank Mayapada International Tbk, Bank Cina Construction Indonesia, Bank Mega Tbk, Bank Mitra Niaga Tbk, Bank OCBC Nips Tbk, Bank Nasional Nobu Tbk, Bank Pan Indonesia, Bank Panin Syariah Indonesia Tbk, dan Bank Wari Saudara Indonesia. Sampel. Manulang dan Pak Pahan menjelaskan bahwa sampel adalah wakil-wakil dari populasi, sedangkan menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi terhadap populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2014 sampai 2017. Populasi yang dapat dijadikan sampel adalah populasi yang memiliki data lengkap dari tahun 2014 sampai 2017. Populasi yang dapat dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perbankan mempublikasikan data perusahaan terdiri dari kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, ROE dan ROA, dan debt to asset ratio atau DAR, nilai perusahaan pada tahun 2014 sampai 2017. Yang kedua, laporan keuangan oleh perusahaan perbankan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah diedit oleh Big Four. Berdasarkan kedua kriteria tersebut, maka perusahaan perbankan yang memenuhi syarat sebagai sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada Bank Rakyat Agroniaga Tbk tidak memiliki kriteria. Dan yang selanjutnya yang memiliki kriteria itu adalah Bank Sentral Asia Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bank Tabungan Negara Persero Indonesia, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Mandiri Persero, dan Bank Tabungan Pensiun Nasional, serta Bank Mayapada Internasional Tbk, Bank Pan Indonesia Tbk, dan Bank Wari Saudara Indonesia Tbk.
Dari tabel di atas dapat ketahui bahwa jumlah populasi memenuhi syarat atau kriteria untuk dijadikan sampel terdapat 10 perusahaan, di mana 33 perusahaan perbankan lainnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini, sehingga perusahaan yang dapat diambil sebagai sampel pada penelitian ini, sehingga perusahaan yang dapat diambil sebagai sampel berjumlah 10 perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sampel keseluruhan dari penelitian ini adalah 10 kali 6 yaitu 60. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder, di mana data diperoleh dari laporan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia melalui website resmi BI yaitu www.idx.co.id dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Yang keempat, variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel operasional menurut Rusyadi menjelaskan bahwa variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel merupakan semua keadaan, faktor, kondisi, dan perlakuan atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Manula dan Papahan menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu simbol atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai yang dapat dibedakan menjadi variabel nilai dan perbedaan nilai. Yang kedua, dari variabel operasional itu terdapat variabel terikat atau Y. Manulang Papahan mengungkapkan bahwa variabel terikat atau dividen variabel merupakan variabel yang pengaruhi terikat tergantung oleh variabel lain, yakni variabel bebas. Variabel terikat ini umumnya menjadi perhatian utama oleh peneliti, sedangkan Rusyadi menjelaskan bahwa variabel terikat merupakan faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas atau yaitu faktor yang muncul dan tidak muncul oleh berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Variabel terikat Y pada penelitian ini adalah earning share. Variabel bebas. Manulang dan Papahan mengungkapkan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain, variabel bebas merupakan sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perubahan nilai para variabel terikat. Sedangkan Rusyadi menjelaskan bahwa variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur dan dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, kebijakan dividen X1, kebijakan hutang X2, return on asset ROA, return on equity dan ROE itu X3 dan debt to asset ratio itu X4. Yang ketiga, variabel moderating atau Z. Rusyadi menjelaskan bahwa variabel moderating yaitu variabel mempengaruhi, baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Pada penelitian ini adalah variabel moderating yang digunakan adalah perubahan perusahaan, adalah nilai perusahaan. Pada penelitian ini variabel moderating yang digunakan adalah nilai perusahaan. Definisi operasional. Rusyadi menjelaskan bahwa definisi operasional merupakan penjabaran definisi variabel dan indikator pada penelitian selanjutnya. Definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel indikator yang dikembangkan pada penelitian.
Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan ruang lingkup yaitu variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan instrumen atau alat ukur untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel peneliti. Tentang variabel peneliti maka disajikan sebagai berikut, yaitu variabel nilai perusahaan atau PR. Definisi operasional itu price earning ratio atau PR adalah harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila perusahaan itu dijual dengan tujuan PR itu perbandingan harga saham dengan laba bersih perusahaan. Parameternya yaitu PR harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Skalanya adalah rasio. Yang kedua, kebijakan dividen atau DPR. Dividend payout ratio atau DPR merupakan presentasi dari laba yang akan dibagikan sebagai cash dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi dividen payout ratio, maka semakin kecil porsi dana yang tersedia untuk ditambahkan kembali ke perusahaan sebagai laba yang ditahan. Parameternya itu DPR, dividen per share dibagi earning per share dikali 100% skala rasio. Kebijakan hutang yaitu debt to equity ratio merupakan rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Makin tinggi debt to equity ratio, maka akan menunjukkan semakin besarnya modal pinjamannya perusahaan. Parameternya itu debt to equity ratio, total liabilitas dibagi total equity. Return on asset atau ROA. Return on asset atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Parameternya yaitu ROA laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Skalanya yaitu skala rasio. Return on equity. Return on equity merupakan rasio yang mengukur besarnya pengambilan terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen investasi para pemegang saham. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE, semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut. Hal inilah menyebabkan harga pasar saham cenderung naik. Parameternya yaitu laba bersih setelah pajak dikali 100%, sedangkan skalanya yaitu rasio. Selanjutnya ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila tingkat debt to asset ratio suatu perusahaan semakin rendah, maka semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan tersebut sedikit. Sebaliknya, apabila debt to asset ratio memiliki nilai yang tinggi, arti aktiva yang didanai oleh utang cukup besar, sehingga perusahaan akan semakin sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman dana yang dikhawatirkan perusahaan tidak akan menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan parameternya yaitu debt to asset ratio, total debt dibagi total aset. Skalanya adalah rasio. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari ringkasan kinerja keuangan tercatat perusahaan dan laporan tahunan perusahaan tahun 2014 sampai dengan 2017. Teknik analisis data yaitu Manulang dan Pak Pahan menjelaskan uji asumsi klasik regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi dan penelitian adalah model yang terbaik. Model regresi dikaitkan baik jika data yang dianalisis layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk dijadikan pemecahan masalah praktis. Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statis yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berbasis ordinary least square. Pengujian yang diperlukan yaitu 1. Uji normalitas.
Rusyadi menjelaskan bahwa uji normalitas dapat dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian disajikan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji T dan uji V mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Pengujian ini diperlukan karena untuk mengetahui uji T dan uji V mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menurut Rusyadi, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik yang terdiri dari uji histogram dan PP plot dan analisis statistik, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov histogram. Jika grafik bar berbentuk seperti lonceng dan kecembungan di tengah, maka data yang digunakan memiliki residual yang telah didistribusikan dengan normal. PP plot adalah normal probability plot dilakukan dengan cara membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan garis diagonal dari kiri bawah kanan ke atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan plotting. Manulang dan Pak Pahan menjelaskan kriteria yang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Jika titik data sesungguhnya menyebar berada di sekitar garis diagonal, maka data tersebut normal. Yang kedua, jika data sesungguhnya menyebar berada jauh dari garis diagonal, maka data tidak distribusi normal. Yang C. Uji Kolmogorov-Smirnov uji, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual, adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dari Rusdi dan Pak Pahan, Rusyadi dan Manulang dan Pak Pahan. 1. Nilai sig atau signifikan atau probabilitas lebih kecil, maka distribusi data adalah tidak normal. Nilai sig atau signifikan atau probabilitas lebih besar 0,05, maka distribusi data adalah normal. Uji multikolinearitas. Manulang dan Pak Pahan menjelaskan bahwa uji multikolinearitas digunakan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen atau bebas. Sedangkan Rusyadi menjelaskan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Dalam model yang baik, dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Sedangkan untuk mengetahui gejala tersebut dapat deteksi dari besarnya VIF itu variance influencing factor melalui program SPSS. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan antara variabel bebas dalam satu model. Kemiripan antar variabel bebas akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini dilakukan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan sebagai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dengan aturan sebagai berikut. Menurut Rusyadi dan Sujarweni, VIF lebih besar 10 artinya mempunyai persoalan multikolinearitas. B. VIF lebih kecil 10 artinya tidak terdapat multikolinearitas. Selain dengan nilai VIF, multikolinearitas juga dapat deteksi dengan nilai tolerance value sebagai berikut. Rusyadi dan Sujarweni. Tolerance value yaitu jika lebih besar dari 0,1 artinya mempunyai persoalan multikolinearitas. Toleransi value yaitu lebih besar dari 0,1 artinya tidak terdapat multikolinearitas. Nilai toleransi dapat dicari dengan rumus toleransi 1 kurang R2 di mana R
J2 dinilai determinasi dari kreasi, sedangkan nilai FIV dapat dirumuskan dengan rumus VIF, yaitu 1 dibagi tolerance. Uji heteroskedastisitas. Mengulang dampak Pahan menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model kreasi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Model kreasi disebut homokedastisitas jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Rusyadi menerangkan bahwa uji heteroskedasitas digunakan untuk melibatkan apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model kreasi memenuhi persyaratan, yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tanpa tetap atau homokedasitas. Rusyadi menjelaskan deteksi heteroskedasitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED atau nilai prediksi dengan SRESID atau nilai residunya. Model yang baik jika tidak didapatkan pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik dapat digunakan adalah uji Gleiser, uji Park, atau uji White. Mengulang dampak Pahan menjelaskan uji Gleiser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residunya. Jika nilai signifikan dirasakan lebih besar dari 0 atau dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Salah satu asumsi dasar kreasi linear adalah bahwa variasi residual atau variabel gangguan sama untuk semua pengamatan. Jika terjadi suatu keadaan di mana variabel gangguan tidak memiliki varian yang sama untuk semua observasi, maka dikatakan model kreasi tersebut terdapat suatu gejala heteroskedasitas. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedasitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Cara memprediksinya adalah jika pola gambar scaffold model tersebut. Menurut Sujarnian dan Manulang dampak Pahan, titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik data tidak mengumpul hanya di atas satu atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat, penyebaran titik data sebaiknya tidak berpola. Yang kelima, sedangkan model Pak Pahan menjelaskan dan cara memprediksi dengan menggunakan uji Gleiser adalah A. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedasitas. B. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka terjadi gejala heteroskedasitas. 4. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model kreasi linear terdapat korelasi antara residual pada periode T dengan residual periode T atau L sebelumnya, atau periode T dikurang 1 sebelumnya. Model rekreasi yang baik adalah rekreasi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan atau tidaknya autokorelasi menurut Ghazali: 1. Bahwa nilai DW terletak di antara batas atas atau upper bound DU dan 4 kurang DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, berarti tidak ada autokorelasi positif. Yang B, bila dinilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound dan lain, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari 0, berarti autokorelasi positif. C, bila nilai DW lebih besar daripada batas bawah atau lower bound 4
4 sampai dengan dan lain-lain, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari 0 berarti ada autokorelasi negatif. 4 bila nilai dW terletak antara batas-batas dan batas bawah dl, maka dW terletak antara 4 sampai dengan du dan 4 sampai dengan dl, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Baiklah, begitulah hasil dari mini riset penelitian yang saya lakukan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.